Setelah di chapter 30 sebelumnya Shadow berhasil memusnahkan pengepul Ghost di Tomb of Presentment, cerita berlanjut. Saat ini party Xiaoyu kembali menjadi bulan-bulanan para monster. Dalam sekali tebas, mereka mati lalu respawn di kota. Jiang Wei yang selalu menemani Xiaoyu akhirnya merasakan kemuakan. Semua kesalahan selalu ditimbulkan oleh Xiaoyu yang membuat mereka mengalami kerugian life spawn. Karena hal itu, ia pun tidak sudi untuk berburu bersama si gadis beban ini lagi. Jiang Wei kemudian log out meninggalkan Xiaoyu dan Chuyan. Chuyan kemudian mengajak Xiaoyu untuk pergi ke suatu kota kecil, tempat orang tuanya tinggal di sana. Menurut informasi, di kota kecil itu ada sekelompok bantuan sosial alias bansos, khusus membantu orang-orang yang tidak bisa bertahan hidup di God Forsaken. Meski begitu, Xiaoyu malah menaruh dendam kepada Jiang Wei yang sudah membuangnya. Ia tidak ingin mendengarkan saran dari Chuyan dan malah langsung log out begitu saja. Di dunia nyata, ia merasa sangat marah. Ia kemudian menghubungi salah satu pria kenalannya, memintanya untuk membantu menaikkan level. Namun pria itu langsung menawarkan 1 malam untuk setiap bantuan yang diterima oleh Xiaoyu. Karena tidak ingin jual diri, Xiaoyu lanjut menghubungi kenalan prianya yang lain. Namun lagi-lagi tidak ada yang mempedulikannya. Saat ini, ia merasa sangat putus asa karena keegoisannya sendiri. Ia tidak pernah berpikir untuk melakukan hal baik sedikit pun dan selalu memikirkan dirinya sendiri dengan memanfaatkan orang lain. Alhasil, ia pun terpuruk menyedihkan. Ia mulai berpikir bahwa Qin Peng alias sang kakak pasti akan kembali kepadanya. Untuk itu, ia akan menemui Qin Peng pada saat ini juga. Setibanya di tempat tinggal Qin Peng, ia mulai merencanakan sebuah drama. Ia akan meminta maaf dengan ekspresi yang terlihat tulus untuk menarik simpati dari Qin Peng. Ia pun mulai mengetuk pintu kamarnya, namun tidak ada respon sama sekali. Berkali-kali ia mengetuk pintu namun tidak ada jawaban apapun. Dan karena tidak tahan dengan emosinya, ia pun mendobrak pintu kamar Qin Peng. Namun yang ia temukan di dalam ruangan itu bukanlah Qin Peng, melainkan hanya kamar kosong yang tidak ada satupun barang milik Qin Peng yang tersisa di sana. Saat ini, ia juga tidak bisa menghubungi Qin Peng melalui nomornya. Ia seketika terpaku karena orang paling berjasa satu-satunya sudah benar-benar meninggalkannya. Sementara itu di kedalaman Tomb of Presentment di God Forsaken, Shadow alias Qin Peng sedang asik membantai para monster untuk memburu dan terus menaikkan kekuatan. Singkatnya, ia pun sudah tiba di ujung makam dan tepat di hadapannya ada sebuah peti yang masih utuh. Shadow kemudian membangkitkan devout follower lalu memerintahkannya untuk memeriksa peti itu. Hingga tak lama kemudian, devout follower tiba-tiba terserang oleh sesuatu. Melihat hal itu, Shadow meningkatkan kewaspadaannya. Sesuatu yang menyerang devout follower memiliki bentuk seperti kabut kegelapan. Shadow menyadari bahwa itu adalah bos monster tingkat gold yang bernama Deadly Miasma. Bos itu sebenarnya tidak memiliki bentuk fisik seperti monster pada umumnya. Namun kabut gelap itu bisa merasuki tubuh seseorang lalu menyerap kehidupan mereka hingga mati. Bos itu sangat berbahaya jika tidak di-counter atau diatasi dengan suatu kemampuan khusus. Sebagai permulaan, Shadow menggunakan Ring Blade untuk menyerang Deadly Miasma yang berputar di sekitarnya. Dan ternyata wujud asli dari Deadly Miasma tersembunyi di dalam kabut kegelapan itu. Ia berukuran sangat kecil yang kemudian berhasil dihancurkan oleh Shadow melalui tebasannya. Berkat kemampuan Ring Blade yang baru saja ia pelajari, ia berhasil mengcounter kemampuan Deadly Miasma hingga memusnahkannya. Greedy Hand kembali diaktifkan, dan secara mengejutkan, Shadow berhasil mendapatkan item langka bernama Mount Bell. Lonceng itu adalah item untuk memanggil Night Wolf sebagai tunggangan Shadow, yang sangat kebetulan saat ini ia sedang membutuhkan seekor tunggangan. Tidak hanya tunggangan biasa, Night Wolf juga merupakan hewan tercepat dengan segala atributnya yang bisa membantu Shadow dalam pertarungan. Bahkan lebih uniknya lagi, Night Wolf memiliki skill invisibility seperti Shadow yang tentunya akan sangat cocok. Setelah membereskan Tomb of Presentment, Shadow langsung test drive menggunakan tunggangan barunya itu. Dengan adanya tunggangan yang cepat, hal itu mempermudah Shadow dalam perjalanan menuju tempat yang jauh. Saat ini, ia harus mencapai level 15, lalu kemudian membunuh Shishi di dunia nyata untuk menghilangkan segala ancaman. Singkatnya, Shadow tiba di suatu tempat yang merupakan arena duel kota Jianghai. Arena duel itu juga bisa disebut sebagai dungeon yang dijaga oleh para monster. Dan tentunya itu akan menjadi tempat yang cocok untuk menaikkan level dengan cepat. Shadow mulai bersiap untuk melakukan serangan bersama serigalanya. Berpindah ke tempat lain, An Yu sedang membantai para monster untuk menaikkan level. Setelah berhasil membantai para monster, salah seorang anak dari kepala biro Jianghai bernama Ma Nailiang memuji aksi An Yu yang luar biasa. Si anak pejabat ini ternyata sangat menyukai An Yu dan berniat untuk mendekatinya.
Ketika An Yu memuji Shadow sebagai orang terkuat, Nai Liang justru tidak menerima hal itu. Ia malah menjelek-jelekan Shadow yang dianggap sebagai pembunuh di dunia nyata. Ia mengajak An Yu dan Wang Meng untuk memanfaatkan Shadow untuk dijadikan sebagai anjing pemerintah. Mendengar hal itu, An Yu dan Wang Meng seketika terdiam, lalu tertawa ngakak oleh perkataan si anak pejabat. An Yu dan Wang Meng menegaskan kepada si anak pejabat bahwa justru pemerintahlah yang saat ini sedang berada di bawah bantuan Shadow. Dan kau mau cari gara-gara dengannya? Apa otakmu sudah dimakan monster? Ucap An Yu kepada si anak pejabat. Meski begitu, Nai Liang yang dipenuhi oleh kebencian tidak mengakui kehebatan Shadow sedikit pun. Tanpa mempedulikan perkataan si bodoh itu, An Yu dan Wang Meng kembali berdiskusi mengenai Shadow. Wang Meng kemudian mengatakan kekhawatirannya, yang ternyata saat ini ia sudah mendengar kasus keluarga Xian yang tiba-tiba menghilang di restoran Jiangnan. Wang Meng sudah jelas mencurigai Shadow sebagai tersangka utamanya. Maka dari itu, ia berdiskusi dengan An Yu, apakah mereka harus mempertahankan kerjasama dengan Shadow. Sementara Wang Meng sendiri sebenarnya masih belum bisa memastikan kepribadian Shadow yang sebenarnya. Ia merasa takut jika di dunia nyata, Shadow adalah seorang pembunuh berantai. Untuk saat ini, An Yu masih belum bisa memastikan bahwa kasus itu adalah ulah dari Shadow. Namun jika itu benar ulah dari Shadow, ia akan tetap bekerja sama dengannya bahkan jika atasan melarangnya sedikit pun. Ketertarikan An Yu kepada Shadow sudah membawanya kepada kesetiaan dan juga keyakinan yang kuat. Tak lama kemudian, salah seorang anggota party mengabarkan bahwa terdapat banyak sekali drop item dari para monster yang berserakan di arena Jianghai. Mendengar hal itu, An Yu mengajak mereka untuk segera pergi ke TKP. Setibanya di TKP, mereka merasa terkejut karena drop item yang berserakan ternyata sangat banyak. An Yu sudah mengira bahwa ini pasti ulah dari Shadow. Si anak pejabat kemudian bertanya kepada An Yu, mengapa kau sangat yakin bahwa ini ulah dari Shadow? Jelas An Yu menjawab karena Shadow adalah yang terkuat. Mendengar pujian yang tidak bisa ia terima, si anak pejabat kembali marah-marah gak jelas. Lalu tak lama kemudian ia merasa terkejut karena ternyata Shadow bersama petnya sudah berada di sana tanpa disadari oleh mereka. Melihat hal itu, si anak pejabat langsung merasa ketakutan. Sementara mata An Yu malah bersinar-sinar melihat tunggangan baru milik Shadow. Shadow kemudian mengucapkan terima kasih kepada party An Yu, khususnya kepada Little Black yang sebelumnya sudah memberitahu lokasi dari Tomb of Presentment. Seperti biasa, Shadow mengajak An Yu untuk berbisnis pada saat itu juga. Sementara itu, Nai Liang semakin dibuat panas melihat kedekatan An Yu dengan Shadow. Setelah bertransaksi dengan An Yu, Shadow kembali melanjutkan perjalanannya. Saat ini jumlah lifespan tradable-nya sudah mencapai 245 tahun, dan poin evolusinya terkumpul sebanyak 255. Setelah membersihkan monster di arena duel Colosseum, Shadow berhasil mendapatkan skill book tingkat gold yang cukup bagus. Skill book itu bernama Silent Concealment, yang memungkinkan Shadow memasuki mode stealth di tempat, tidak menyerang dan bergerak, akan membuatnya berada dalam mode stealth selamanya. Tanpa pikir panjang, ia pun meningkatkan skill itu ke epic untuk memaksimalkan efeknya. Tidak hanya Silent Concealment, ia juga meningkatkan skill lainnya dari Legendary ke Mythic. Tidak lupa, item kalung favoritnya juga ia naikkan ke tingkat Platinum. Dengan peningkatan skill, saat ini stealth milik Shadow berada di level 4. Tidak ada orang maupun monster yang bisa mendeteksi keberadaannya. Tak lama kemudian, perhatian Shadow terpancing oleh sesuatu. Sosok monster raksasa dengan bentuk yang sangat mengerikan tiba-tiba muncul di tengah reruntuhan kota. Shadow mengetahui dengan pasti bahwa itu adalah Iron Sign. Siapa orang yang cukup gila sehingga nekat membangkitkan bos semengerikan ini? Ucap Shadow. Di kehidupan pertamanya, Iron Sign muncul di tengah reruntuhan kota Jianghai. Lebih dari 1000 orang mencoba menaklukkannya, hingga jumlah kematian tembus 4000 lebih. Sebenarnya bos itu adalah penjaga tempat suci yang disebut Sanctum Church. Itu adalah gereja suci terbesar kedua di reruntuhan kota Jianghai. Awalnya Shadow akan membereskan masalah Shishi terlebih dahulu, namun dikarenakan Iron Sign sudah muncul, maka ia akan segera membereskan si bos terlebih dahulu. Setibanya di tempat si bos, Shadow melihat banyak player yang sedang menghadapinya. Namun banyak dari mereka mati tanpa perlawanan yang berarti. Mereka terbantai habis seperti seekor semut. Ketika Shadow memperhatikan mereka, ada salah seorang pria yang ia kenal. Pria itu sedang menaiki tunggangan White Tiger dengan tameng dan satu senjata di tangannya. Dan ia bernama Chen Wuming. Chen adalah seorang pria dengan hidden job Templar Knight yang juga merupakan sahabat Shadow di kehidupan pertamanya. Setelah bertarung bersama selama 9 tahun, tidak pernah ada hasil akhir yang memuaskan. Chen adalah seorang pria licik yang selalu kabur meninggalkan temannya ketika nyawanya terancam. Pada saat itu, Iron Sanctum berhasil dimusnahkan oleh guild miliknya yang bernama Sanctum of Knight atau Knight Temple.
Meskipun Sanctum of Knight adalah guild besar yang dipimpin oleh Chen, namun guild itu memaksa anggota baru untuk menandatangani kontrak perbudakan. Mereka menjamin keamanan seluruh anggota dengan 50% potongan life spawn sebagai pajak. Dan karena hal itu, Shadow akan sekaligus membantainya pada saat ini juga. Di tengah amukan Iron Sign yang membantai banyak sekali player, Shadow muncul di antara mereka dalam mode stealth-nya. Ia pun kemudian menggunakan Dark Knight Ringblade. Ia berhasil menebas seluruh player yang ada di sekitarnya dalam radius yang cukup luas. Dan hanya dengan satu skill, ia berhasil membantai mereka dalam sekejap. Melihat seluruh anggota partinya terpotong-potong, Chen mulai merasa ketar-ketir. Apakah ini ulah dari Shadow? Seketika Shadow muncul di belakangnya, membisikkan kalimat kematian kepada Chen. Dan dengan Shadow Slash-nya, ia pun berhasil membunuh Chen tanpa perlawanan. Curse of Blooming Flowers menjadi skill penutup untuk menyerap usia mereka sepenuhnya. Mereka pun kemudian respawn atau hidup kembali di kota terdekat. Chen tidak mengerti maksud dari perkataan Shadow dan juga mengapa ia membantai mereka semua. Ketika para anggotanya menyarankan untuk balas dendam, Chen yang tidak ingin mengambil resiko memerintahkan kepada mereka untuk segera berpindah tempat dan menghindari Shadow. Dan ternyata, di antara mereka ada Xiaoyu yang juga ikut terbantai oleh Shadow dalam serangan sebelumnya. Ia merasa sangat sedih mengapa Shadow membunuhnya dan juga life spawn-nya saat ini sudah hampir habis. Setelah menerima notifikasi dari setiap orang yang ia bunuh, Shadow baru menyadari bahwa Xiaoyu berada di antara mereka. Hanya mendapatkan sedikit life spawn dari hasil membunuh Xiaoyu, bukannya merasa kasihan, Shadow justru sangat kecewa karena tidak mendapat banyak life spawn darinya. Setelah itu, Shadow bersiap menghadapi Iron Sign. Baginya, fase pertama dari bos itu tidak terlalu sulit. Iron Sign hanya melakukan serangan biasa dengan lengannya yang panjang dan tajam sebagai senjata. Ia hanya mengayunkan lengannya hingga terbang ke udara. Shadow bersiap melakukan serangan. Ia mengambil jarak darinya, lalu menyerang dengan Shadow Slash pada titik lemah. Combo dari Slit Throat juga ikut diaktifkan oleh Shadow. Dalam sekali combo serang, Shadow berhasil memberikan damage yang cukup besar kepada Iron Sign. Kali ini, si bos mulai memasuki fase berikutnya. Di fase kedua ini, Iron Sign akan menjadi sangat mengerikan. Iblis yang tersegel di dalam tubuhnya akan bangkit untuk menambah kekuatan tempur. Dan semua damage yang diterima olehnya akan dikembalikan kepada player atau orang yang menyerangnya. Sederhananya, pada fase ini Iron Sign memiliki kemampuan untuk mengembalikan damage dari setiap serangan musuh. Dan skill ini disebut Reflect Damage. Orang-orang yang menyaksikan Shadow merasa bahwa assassin itu ternyata lebih ganas dari perkiraan mereka. Mereka tidak percaya dengan apa yang sudah mereka lihat. Bagaimana bisa bos Platinum semengerikan itu dihadapi oleh Shadow seorang diri? Shadow menyadari bahwa ada beberapa orang yang sedang menonton pertarungannya melawan Iron Sign. Meskipun sangat mengerikan, namun Iron Sign memiliki satu kelemahan pada saat memasuki fase kedua. Ketika si bos menyerang, maka kemampuan Reflect Damage atau mengembalikan damage yang berbahaya itu akan secara otomatis non-aktif. Artinya jika si bos menyerang, maka itulah waktu yang tepat bagi Shadow untuk melancarkan serangan. Namun sayangnya semua skill serangan yang dimiliki oleh Shadow adalah skill dengan damage yang berkelanjutan. Jika ia memakai skillnya, maka ia akan tetap menerima reflect damage dari Iron Sign. Dan jika itu terjadi, maka ia bisa saja mati. Karena hal itu, Shadow akan memanfaatkan orang-orang yang sedang menyaksikan pertarungannya. Tak lama kemudian, ada seorang pria yang merasa penasaran dengan pertarungan Shadow. Mereka menyebut pria itu dengan nama Septipurse. Mereka memberikan informasi mengenai Iron Sign kepada Septipurse dan juga Shadow yang tiba-tiba menghilang setelah si bos memasuki fase kedua. Untuk memastikan bahwa Shadow benar-benar meninggalkan Iron Sign, Septipurse memerintahkan kepada anggota partinya yang bernama Bunny untuk melacak keberadaan Shadow dengan kemampuan anti-stealth. Kemampuan anti-stealth milik Bunny berupa seekor kelinci yang bisa melacak area sekitar bahkan target yang memiliki kemampuan invisibility atau stealth seperti Shadow. Kemampuan ini hampir mirip dengan yang dimiliki oleh Hisue. Bunny memberitahu Septipurse bahwa ia tidak menemukan Shadow dimanapun. Dan kemungkinan besar assassin itu memang sudah pergi dari sana. Tanpa pikir panjang, Septipurse langsung terjun ke pertempuran untuk memusnahkan si bos yang sudah berada pada setengah health point-nya. Player lain yang melihat aksi nekat dari Septipurse merasa bahwa pria itu sudah gila. Namun salah seorang dari mereka ternyata mengenali Septipurse. Septipurse adalah salah seorang player kuat yang berhasil memusnahkan bos tingkat gold tanpa menerima damage sedikit pun. Ia memiliki job sebagai Soul Warrior yang juga merupakan hidden job atau job spesial. Melihat kedatangan Septipurse, Iron Sign mengubah targetnya menjadi fokus kepada pria itu. Serangan pertama berhasil dihindari olehnya dengan sangat mudah. Iron Sign kembali melancarkan serangan berikutnya.
Namun lagi-lagi Septipers berhasil menghindarinya. Tidak hanya lincah, pria itu juga memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Para anggota partinya mulai memuji aksi luar biasa dari Septipers. Kedua player lain merasa penasaran mengapa setiap kali Septipers menghindari serangan Iron Sign, health point si bos terus berkurang seolah ada yang menyerangnya namun tidak terlihat. Bunny mengatakan bahwa selama Septipers berhasil menghindari setiap serangan, maka itu artinya ia bisa mengalahkan musuhnya. Karena Septipers memiliki efek skill yang unik, di mana setiap kali ia menghindari serangan, maka musuhnya akan mengalami penurunan defense secara otomatis. Artinya serangan balik dari pria itu akan menghasilkan damage yang sangat besar kepada musuhnya. Saat ini Septipers bersiap melakukan serangan balik. Mereka dibuat terkejut dengan aura yang ada di sekeliling pria itu. Serangan kuat dari Septipers yang bernama Moonlight Dance berhasil ia lancarkan kepada Iron Sign yang berada dalam mode bertahan. Tidak hanya satu kali, tebasan Septipers ternyata merupakan skill yang berkelanjutan. Lagi-lagi mereka dibuat kagum dengan aksinya. Dan ketika ia sudah menyelesaikan skill serangan mematikannya itu, tiba-tiba saja muncul sebuah keanehan. Tubuh Septipers seketika tertebas dari berbagai arah menerima damage yang sangat besar. Mereka pun dibuat terkejut dengan apa yang terjadi. Pada akhirnya Septipers mati tanpa mengetahui penyebab kematiannya. Padahal bos itu tidak bergerak dan hanya menyisakan sedikit health point. Shadow kemudian berterima kasih kepada Septipers karena secara tidak langsung sudah membantunya. Jadi ketika si bos menyerang Septipers, kemampuan reflect damage-nya menghilang secara otomatis. Dan pada saat itulah health point si bos yang berkurang disebabkan oleh Shadow yang menyerang dalam mode stealth-nya. Dan penyebab kematian Septipers adalah ketidaktahuannya mengenai reflect damage yang dimiliki oleh si bos. Dan saat ini Shadow akan mengakhiri sisanya. Karena health point si bos yang hanya tersisa sedikit lagi, ia pun berusaha kabur untuk kembali ke markasnya yaitu Sanctum Curge. Shadow harus segera membereskannya pada saat itu juga. Ia pun dengan sangat cepat menghalangi Iron Sign yang berusaha kabur darinya. Para player yang menonton saat ini dibuat sadar bahwa sedari tadi Shadow lah yang memberikan damage kepada si bos dan bukan Septipers yang malah banyak gaya lalu mati. Salah seorang pria berniat mencuri drop milik Shadow dari mayat Septipers. Sementara itu Shadow mengaktifkan Dark Light Shield sebanyak 10 lapis yang dimana masing-masing lapisan bisa menahan segala serangan tanpa menerima damage sama sekali. Dan tepat ketika Iron Sign melancarkan serangannya, ini adalah waktu yang tepat dengan skill andalannya yaitu Instant Shadow Slash. Shadow mulai menyerang. Setelah menggunakan Shadow Slash kepada si bos, Dark Light Shield saat ini tersisa 7 lapis. Hanya tinggal beberapa serangan lagi untuk bisa memusnahkan si bos sepenuhnya. Iron Sign kembali menyerang, kali ini dengan api berwarna ungu yang memberikan damage berkelanjutan jika terkena serangannya. Dan karena hal itu, Dark Light Shield milik Shadow harus hancur sepenuhnya. Meskipun Shadow memiliki kemampuan menghindar yang cukup baik, namun frekuensi api ungu yang terlalu tinggi berhasil menghancurkan Dark Light Shield miliknya. Dan ketika player kroco itu akan mencuri drop milik Shadow, ia seketika terserang oleh Shadow yang menyadarinya. Dalam satu lemparan dart, player kroco itu pun tewas di tempat. Shadow kemudian menggunakan Curse of Blooming Flowers kepada player itu, namun tidak dengan Septipers. Ia memiliki sebuah rencana. Ketika sedang sibuk mengurus player kroco, si bos kembali melancarkan serangannya. Shadow akan kembali menggunakan Dark Light Shield untuk mengcounter reflect damage dari Iron Sign. Meskipun agak merepotkan, namun ini adalah cara terbaik untuk menghindari kematian yang tidak perlu. Player yang menonton nampaknya dibuat terhibur dengan aksi Shadow sehingga membuat mereka betah berada di sana. Setelah melapisi tubuhnya dengan Dark Light Shield, Shadow bersiap melancarkan serangan penghabisan. Shadow Slash kembali dilancarkan untuk memusnahkan Iron Sign. Dan dengan kemampuannya, Shadow akhirnya berhasil memusnahkan bos mengerikan itu. Berkat keberhasilannya, ia juga mendapatkan reward item bernama Sanctum Key. Mereka kembali dibuat terkejut dengan Shadow yang berhasil memusnahkan bos tingkat platinum secara solo. Seperti biasa, Greedy Hand kembali diaktifkan untuk memaksimalkan drop reward. Beberapa item dan skill book berhasil didapatkan oleh Shadow. Saat ini, ia bisa melihat player ataupun monster yang berada pada mode stealth dengan kemampuan yang diterapkan pada matanya, yaitu Assassin's Instinct. Dan untuk memaksimalkan efeknya, ia pun kembali meningkatkan skill dengan poin evolusi. Saat ini tidak ada player maupun monster yang bisa bersembunyi dari penglihatan Shadow. Setelah itu, Anyu dan partinya tiba di sana untuk membeli beberapa item terbaik darinya. Mereka dibuat kagum dengan Shadow yang sudah mencapai level 13 dengan sangat cepat. Sedikit terjadi candaan antara Wang Meng dan Anyu di sana. Tanpa negosiasi, Anyu langsung memborong semua item dari Shadow pada saat itu juga. Sebelum pergi, Shadow ingin menawarkan hideout atau markas persembunyian kepada Anyu.
Mendengar kata hideout, Anyu merasa bahwa itu adalah aset paling berharga bagi kelompok keamanan dan pemerintah kota Jianghai. Kebetulan saat ini pemerintah kota Jianghai sedang mencari hideout yang memadai, namun belum menemukan yang sesuai untuk ditempati. Shadow kemudian menunjukkan sebuah kunci yang tidak lain adalah Sanctum Key untuk menguasai hideout dengan luas sekitar 800 hektar. Mendengar hal itu, Anyu dan Wang Meng merasa sangat terkejut. Dengan hideout yang luas, Anyu berpikir bahwa mereka bisa memperkuat pertahanan dan penyediaan fasilitas yang maksimal. Ia pun bertanya kepada Shadow, kira-kira berapa harga hideout yang ditawarkan olehmu itu? Di kehidupan pertamanya, hideout Sanctum Curse dihargai 2000 tahun lifespan tradable. Dan jika harga itu berhasil disepakati oleh pemerintah kota Jianghai, maka Shadow akan bisa menyempurnakan semua kemampuannya di dunia nyata. Sebelum transaksi terjadi, Anyu akan melapor terlebih dahulu kepada atasannya. Namun saat ini, ia meminta bantuan kepada Shadow terlebih dahulu. Anyu baru saja mendapat kabar dari anggotanya bahwa di sebuah tempat yang bernama Dark Moon Town, muncul 7 bos tingkat gold yang berkumpul dalam satu tempat. Tidak ada player yang bisa mengurus mereka, oleh karena itu Anyu menawarkan 10 tahun lifespan tradable kepada Shadow untuk membereskannya. Shadow merasa bahwa ada masalah yang lebih serius dari sekedar membereskan 7 bos tingkat gold. Karena seharusnya pemerintah bisa membereskan mereka meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan ternyata hal itu dibenarkan oleh Anyu. 7 bos monster itu tidak mudah untuk dimusnahkan karena memiliki kemampuan regenerasi yang sangat tinggi. Intinya, ketujuh bos itu terlalu kuat untuk mereka hadapi. Mendengar informasi itu, seketika Shadow teringat sesuatu. Mungkinkah ini adalah boneka terkutuk dari Ancient God Tablet? Dan karena hal itu, Shadow langsung menyepakati untuk membantu Anyu. Ia pun meminta kepadanya untuk mengirimkan lokasi dari ketujuh bos itu. Setelah memusnahkan Iron Sign dan pertemuannya dengan Anyu, Shadow lanjut OTW ke Dark Moon Town untuk menghadapi 7 bos tingkat gold. Di tengah perjalanan, ia melihat sesuatu. Dan ternyata itu adalah Xiao Yu yang sedang dibully oleh beberapa orang wanita. Wanita itu membuli Xiao Yu karena diduga sudah menggoda ketua guild mereka. Mereka mengingatkan kepada Xiao Yu untuk menjauhi ketua guild, atau mereka akan terus-terusan membuli sampai habis. Dan ternyata mereka adalah anggota guild dari Sanctum of Knight. Di kehidupan sebelumnya, segala hal yang mengancam Xiao Yu selalu diurus oleh Shadow. Namun kali ini ia tidak peduli dan justru sangat merasa puas melihat hidup Xiao Yu dalam keadaan sengsara. Di bawah patung raksasa di pusat reruntuhan kota Jianghai, ada sebuah ruangan tersembunyi yang bisa membawa seorang player kembali ke kota pertama. Shadow mengetahui hal itu, sementara kebanyakan dari mereka sama sekali tidak mengetahuinya. Namun biaya teleportasi yang dibutuhkan tidaklah gratis. Pertama kali menggunakan formasi teleportasi untuk menuju ke kota awal, seorang player harus membayar sekitar 500 hari lifespan dan akan meningkat seiring jumlah pemakaian. Hal itu terjadi karena seiring berjalannya waktu, kota pertama akan berkembang secara bertahap menjadi wilayah yang tinggi. Monster kecil akan berevolusi menjadi bos, dan beberapa secret treasure juga akan muncul. Singkatnya, Shadow memulai teleportasi ke Dark Moon Town. Beberapa saat kemudian, ia pun akhirnya tiba di tempat tujuan. Ia tidak menyangka bahwa kota itu cukup ramai, namun mengapa kebanyakan pengunjungnya adalah orang tua. Tak lama kemudian ada 2 orang anak muda yang baru saja tiba di sana setelah misi membantu seorang nenek-nenek dari zona berbahaya untuk menaikkan levelnya. Mereka sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan si nenek untuk membagi hasil lifespan yang sudah didapat dari mengalahkan monster. Namun si nenek ini malah marah-marah gak jelas dan tidak mau menyerahkan bagian mereka. Kedua pria itu kemudian meminta dengan cara baik-baik supaya si nenek bisa mengerti apa yang dimaksud dengan kesepakatan. Namun si nenek gila ini masih tidak ingin memberikan bagian mereka. Ia malah mengancam akan berteriak untuk menarik perhatian orang-orang dan menuduh mereka berdua sebagai penjahat. Karena hal itu, Shadow menarik si nenek dari sana hingga terjatuh, lalu menewaskannya pada saat itu juga. Kedua pria itu tidak bisa melihat Shadow dalam mode stealth-nya. Pada akhirnya, kedua pria itu bisa mengambil bagian lifespan yang menjadi hak mereka dari mayat si nenek. Pria itu tidak mengetahui bahwa ini adalah ulah dari Shadow, namun ia sangat berterima kasih karena berkat hal itu mereka menjadi terbantu. Shadow mengetahui bahwa kedua pria itu berasal dari guild yang bernama Dream Sand Reaper. Sejak awal pendiriannya, guild itu sudah aktif dalam kegiatan amal, membawa para lansia ke God's Abandoned Realm secara cuma-cuma supaya mereka bisa bertahan hidup. Dan karena kegiatan positif dari guild itu, mereka mendapat pengakuan resmi dan dukungan dari pemerintah. Untuk itu, mengumpulkan orang-orang seperti mereka di akhir zaman ini, menurut Shadow sangatlah penting.
Sementara itu di sebuah hutan, seekor monster sedang dibantai oleh orang-orang. Dan ternyata itu adalah Chuyan bersama orang tuanya. Sang ayah berhasil membantai beberapa monster berkat kemampuannya. Chuyan memuji aksi mereka yang meskipun sudah tua, namun masih bisa memusnahkan monster dengan baik. Sang ayah kemudian sedikit membicarakan sahabat Chuyan yang tidak lain adalah Xiao Yu, yang saat ini bergabung ke dalam guild Sanctum of Knight. Sang ayah sedikit mengkhawatirkannya karena guild itu mengenakan tarif pajak yang tinggi kepada para anggotanya. Chuyan mengatakan bahwa itu adalah kemauannya, karena sebelumnya ia juga sudah mengajak Xiao Yu untuk bergabung ke guild amal yang tidak lain adalah Dreamshan Reaper. Namun Xiao Yu menolaknya. Meskipun guild Sanctum of Knight membantu para anggotanya hingga mencapai level 10, namun kontrak perbudakan selama 3 tahun harus dipenuhi. Orang tua Chuyan yang sederhana sedikit menyayangkan pilihan Xiao Yu yang tidak memikirkan resiko setelah bergabung ke dalam guild kapitalis itu. Namun meski begitu, Chuyan masih membicarakan hal baik mengenai Xiao Yu yang memiliki hidden job atau job spesial yang berbeda dari mereka. Lalu tak lama kemudian, beberapa anak panah melesat menembus kepala sang ayah hingga membunuhnya. Ternyata itu adalah sekumpulan player begal yang berniat merampok life spawn dari mereka. Chuyan mengatakan bahwa pembunuhan di sekitar kota tidak diperbolehkan, atau mereka akan menjadi buronan pihak yang berwenang. Namun player begal itu tidak peduli dan malah semakin mengancam. Chuyan meminta kepada sang ibu untuk segera memanggil bantuan, sementara ia akan menghadapi mereka. Dan ketika para player begal itu mulai menyerang, mereka tiba-tiba dimusnahkan oleh sesuatu. Chuyan merasa terkejut karena ia tidak tahu apa yang sudah terjadi. Begitu juga dengan si ketua begal yang merasa kebingungan. Belum sempat mengatakan sepatah kata pun, kepalanya langsung terpisah dari lehernya. Dan ternyata itu adalah ulah dari Shadow yang menjadi pahlawan bagi keluarga kecil Chuyan. Setelah dibantai oleh Shadow, kelompok begal itu pun kembali respawn di kota. Karena efek dari Blooming Flowers, mereka kehabisan life spawn dengan jumlah yang sangat banyak. Mereka pun segera kembali ke hutan untuk memburu monster dan mendapatkan life spawn. Namun sebelum itu, mereka dihentikan oleh sekelompok orang. Sekelompok orang itu berasal dari bounty hunter yang bertugas untuk menangkap player bermasalah yang menimbulkan kekacauan di zona aman. Kembali kepada Shadow, berkat pertolongan darinya, Chuyan sangat mengucapkan terima kasih. Shadow merasa heran bagaimana bisa Chuyan yang berani dan baik hati bersahabat dengan gadis seperti Xiao Yu. Namun ia bersyukur karena pada akhirnya mereka berpisah. Setelah itu Shadow kembali pergi meninggalkan mereka. Mereka juga bersyukur karena life spawn yang dijatuhkan sang ayah setelah tewas tidak dicuri oleh kelompok begal sebelumnya. Berkat hal itu, Chuyan akhirnya menyadari bahwa Shadow adalah orang yang baik. Berpindah ke tempat lain, sekelompok orang yang merupakan bawahan Anyu ternyata sedang menunggu kedatangan Shadow untuk memberikan bantuan melawan 7 bos tingkat gold. Mereka tidak menyadari bahwa Shadow sudah tiba di sana dalam mode stealth-nya. Ancient God Tablet atau ketujuh bos yang dimaksud akan memberikan satu efek positif dan negatif pada sebuah item. Jika beruntung, maka efek itu akan bisa mengubah trait atau sifat dari profesi. Rumor mengatakan bahwa seorang peringkat 7 dunia pernah menggunakan tablet itu untuk memanggil bayangan dari ketujuh bos Ancient God untuk membunuh bos tingkat legendary. Selain itu, sebenarnya ketujuh bos Ancient ini adalah magic yang dikendalikan oleh seorang summoner mage. Itulah sebabnya mereka selalu hidup kembali setelah dimusnahkan. Dan informasi yang berhasil didapatkan oleh Shadow adalah ketika ketujuh bos itu hidup kembali, mereka akan mendapatkan atribut berserk yang meningkatkan serangan. Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah jika mereka dibunuh secara bersamaan akan mati? Pertama-tama Shadow memanggil default follower terlebih dahulu. Monster itu mulai menyerang mereka, memberikan damage yang tidak terlalu besar. Melihat kemunculan default follower, ketujuh bos itu pun langsung memusnahkannya dalam sekejap. Bos itu selalu berkumpul dalam satu tempat seperti sedang ngopi bareng. Setelah memperhatikan sifat dari ketujuh bos itu, Shadow bergerak ke tengah perkumpulan para bos dan langsung menggunakan Dark Knight Ring Blade untuk memberikan serangan area. Tidak lupa, Slit Throat juga selalu diaktifkan untuk menambah damage tambahan. Setelah Shadow berhasil membantai mereka sekaligus, para bos itu tidak menjatuhkan drop reward apapun dan malah muncul sesuatu yang aneh. Mereka belum mati dan malah menyatu membentuk satu bos baru yang ternyata itu adalah fase kedua. Setelah melihat ciri-ciri dari bos itu, Shadow mengetahui bahwa itu adalah Ancient God Script. Pengetahuan Shadow di kehidupan pertama membuatnya bisa dengan mudah menghadapi bos itu. Shadow kemudian menyerang setiap huruf yang ada pada setiap bagian tubuh Ancient God Script. Bos itu pun seketika merasa kesakitan, hingga pada akhirnya musnah lalu berubah bentuk. Bersamaan dengan itu, beberapa peti mati seketika muncul di sekeliling Shadow.
Ketujuh bos yang sebelumnya menyatu menjadi Ancient God Script, secara perlahan tubuhnya meleleh berubah ke bentuk yang sangat mengerikan. Shadow mengetahui bahwa itu adalah fase terakhir si bos. Ia harus kembali memberikan serangan untuk memusnahkan mereka sepenuhnya. Ia pun kemudian bersiap. Tak lama kemudian, terjadi guncangan yang dirasakan oleh para player yang sebelumnya menunggu kedatangan Shadow. Mereka tidak mengetahui bahwa Shadow sudah lebih awal memusnahkan bos tujuh rupa itu. Lalu ketika mereka mendatangi tempat keberadaan si bos, mereka merasa terkejut karena ternyata bos tujuh rupa sudah tidak ada di sana. Tak lama kemudian Anyu memberikan pesan kepada mereka bahwa Shadow sudah berhasil memusnahkan bosnya. Mendengar hal itu mereka pun merasa terkejut karena baru saja menunggu 10 menit bos itu sudah musnah begitu saja oleh Shadow. Shadow merasa bahwa pemburuan kali ini juga cukup memuaskan. Levelnya naik ke 14. Dan yang terpenting adalah item prasasti Ancient God yang berhasil ia dapatkan. Itu adalah prasasti kutukan Dewa Bencana yang di dalamnya tersimpan kekuatan kutukan dari Ancient God Utos. Shadow kemudian menempelkan efek dari kekuatan itu ke dalam armornya, yang nantinya akan memberikan skill acak namun sangat overpower. Setelah penerapan berhasil, kekuatan dari Ancient God Utos pun saat ini melekat pada armor milik Shadow. Skill pasif yang diterima oleh Shadow dari kekuatan Utos adalah melemahkan pertahanan milik lawan semaksimal mungkin. Hal itu tentu saja sangat berguna karena damage yang diberikan oleh Shadow akan meningkat secara drastis. Ia pun kembali meningkatkan semua skill dengan poin evolusi. Beberapa skill sudah ditingkatkan, membuat kemajuan Shadow semakin jauh dari player lain. Kekuatannya sudah mencapai titik di mana ia bisa menghancurkan seluruh player dalam sekejap. Tujuan Shadow saat ini adalah mencapai level 15 untuk pergi ke Magic City. Ketika kembali ke God's Abandoned Realm, Shadow melihat para gadis sebelumnya yang masih membuli Xiaoyu. Mereka menyiksa Xiaoyu tanpa henti hingga tangan dan pinggang mereka sendiri merasa kesakitan. Sementara Xiaoyu dibuat babak belur namun tidak mati. Ia pun kemudian ditinggalkan begitu saja di sana. Ia merasa bahwa ini semua adalah salah Qin Peng karena sudah meninggalkannya. Padahal ia sendiri yang mengatakan ingin memutuskan hubungan dengan sang kakak. Namun ia merasa beruntung karena sudah bergabung ke dalam guild Sanctum of Knight yang menjamin keselamatan hidupnya dalam 3 tahun ke depan. Ia berusaha bangkit, menggunakan skillnya untuk memberikan heal pada tubuhnya yang babak belur. Namun karena tidak bisa mengendalikannya dengan baik, skill Xiaoyu malah tertuju kepada Shadow yang berada dalam mode stealth. Karena hal itu, tubuhnya masih babak belur dan tidak menerima efek pemulihan atau heal sama sekali. Sementara itu di reruntuhan Magic City, sekelompok orang sedang berusaha menghadapi bos monster. Tidak jauh dari sana, Shishi bersama partinya sedang mengintai mereka. Shishi mengatakan bahwa orang-orang Daxia sangatlah lemah. Jika dibandingkan dengan pria peliharaannya, mereka tidak ada apa-apanya. Ucap Shishi menggoda pria peliharaan yang ada di sampingnya. Ketika bos monster itu hampir mati, tiba-tiba saja sekelompok orang itu terbunuh. Dan ternyata itu adalah ulah dari Shishi bersama partinya, yang dari tadi berencana untuk merebut hak reward dari mereka. Ketika mereka berusaha memberikan perlawanan, sayangnya kekuatan tempur parti Shishi jauh lebih kuat yang membuat mereka langsung terbantai seketika. Shishi kemudian bergerak, menebas mereka semua dengan kedua belatinya. Ia kembali menghina mereka yang dianggap terlalu lemah. Meskipun Shishi berasal dari Daxia Nation, namun ia tidak menyukai orang-orang yang berasal dari Daxia. Kegilaannya akan hasrat sudah membuatnya berkhianat dan memilih untuk berpihak ke negara barat. Ia berencana membuat guild di Amerika Utara bersama partinya. Dan nama guild itu adalah Wonderland Alley seperti yang dikatakan oleh Shadow sebelumnya. Setelah itu Shadow bertemu dengan Anyu yang sudah menyepakati untuk membeli hideout dari Shadow. Shadow bertanya, berapa harga yang ingin kau tawarkan? Ia akan memberikan harga senilai 2000 tahun lifespan. Untuk keamanan, para petinggi mengirim sekelompok pasukan kepada Anyu dalam proses transaksi tersebut. Anyu mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak nyaman membawa para pasukan untuk mengawalnya, namun itu adalah perintah dari para petinggi. Shadow tidak mempermasalahkan hal itu, lagi pula sekelompok pasukan itu bagi Shadow hanyalah kroco. Singkatnya transaksi pun berhasil dilakukan dan kunci untuk menguasai Sanctum Curse diserahkan kepada Anyu. Setelah itu Shadow kembali pergi untuk memanfaatkan 2000 tahun lifespan itu sebagai biaya mengekstrak skill ke dunia nyata. Semua skill dan level sudah sepenuhnya terekstrak ke dunia nyata dan hanya tinggal equipment saja yang belum diwujudkan ke dunia nyata. Karena sudah terlalu lama logout, tingkat kelaparan Shadow mencapai 90%. Ia pun kembali ke dunia nyata dengan aura kegelapan di sekitar tubuhnya. Tak lama setelah terbangun dari tidurnya, ada dua orang pria rese yang mencari gara-gara kepada Shadow. Pria itu juga sudah membunuh beberapa orang hanya untuk bersenang-senang. Melihat hal itu, Shadow hanya diam dengan tatapan tajamnya.
Melihat ekspresi Shadow, kedua pria itu merasa muak. Namun sebelum mereka melakukan sesuatu, Shadow langsung menggunakan Dark Nightring Blade untuk membunuh mereka. Dampak dari kekuatannya yang terlalu besar menghancurkan apartemen tempat tinggalnya sendiri. Semakin kuat Shadow, semakin banyak makanan yang dibutuhkan untuk ia konsumsi sebagai persediaan energi. Setelah menyingkirkan Sisi, ia berencana untuk mencari artefak yang bernama Divine Bestowal Book. Setelah itu, ia pun lanjut mencari informasi mengenai Sisi. Sementara itu di suatu tempat yang bernama Modu, ternyata Sisi sedang berada di sana bersama dengan para pria mainannya. Tak lama kemudian ia menerima pesan dari bawahannya yang mengatakan bahwa Shadow sudah membunuh Qin Peng. Sisi yang sangat waspada memilih untuk tidak menemui Shadow secara langsung untuk memberikan imbalan. Namun Shadow sudah memiliki rencana untuk memancing Sisi agar menemuinya. Shadow membuat Sisi berpikir bahwa pemerintah memiliki hubungan yang tidak baik dengan Shadow. Dan karena hal itu, Sisi berencana untuk merekrut Shadow ke dalam guildnya. Ia akan menemui Shadow di tempat yang sudah dijanjikan. Setelah itu Sisi menghubungi salah satu anteknya yang bernama Tian Xiang Jian untuk melakukan suatu pekerjaan. Singkatnya, Shadow kembali ke God Forsaken untuk memenuhi pertemuannya dengan Sisi. Seperti biasa, ia menaiki tunggangan kesayangannya untuk menuju tempat yang sudah dijanjikan. Mereka akan bertemu di reruntuhan Modu, tepatnya di Evil Spirit Academy. Shadow dan serigalanya dalam mode stealth memperhatikan Sisi dan kelompoknya dari atas reruntuhan. Ternyata Sisi dan Tian melakukan pertemuan di tempat yang sama seperti yang dijanjikan kepada Shadow. Sebelum Guild Wonderland Alice dibentuk, partisisi disebut sebagai grup Spade. Saat ini, ia sedang melakukan drama dengan Tian, yang merupakan salah satu petinggi dari kelompok resmi yang berwenang di kota Jianghai. Shadow mengetahui informasi mengenai Tian, yang merupakan pengkhianat terkenal karena menjadi mata-mata bagi Sisi. Shadow juga menyadari drama yang mereka lakukan, seolah Sisi dan Tian sedang berselisih. Jika Shadow turun tangan membantu Sisi, maka ia akan menjadi musuh para pejabat resmi. Namun jika ia tidak ikut ke dalam drama itu dengan mengabaikan Sisi, Shadow tidak akan memiliki kepercayaan dari Sisi dan mungkin ia tidak bisa membunuhnya di dunia nyata. Untuk itu, ia pun turun tangan, lalu membantai Tian dan kelompoknya dengan Dark Nightring Blade. Mereka semua pada akhirnya mati, dan Sisi merasa terkejut dengan kemampuan dari Shadow. Setelah membantai mereka, Shadow kemudian menyapa Sisi dengan tenang. Dan begitulah akhir chapter Level God Assassin yang saat ini masih ongoing di chapter 39. Mungkin kita bakal lanjutin lagi kalau chapter terbarunya update dan sudah lumayan banyak. Tenang aja, kita udah buat playlist biar kalian gak bingung. Untuk video selanjutnya, seperti biasa kita akan memulai cerita di manhwa baru. Oke, terima kasih.